Hello everyone, how are you today? I hope you always good and healthy. Okay, our material today about simple present tense. Before we start our study, let's pray together. Pray begin. Finish. Are you ready to study? Good job. Okay. When we talk about the present, ketika kita berbicara tentang present, we use simple present tense. Jadi kita itu menggunakan simple present tense. Apa sih present itu? Ada yang tahu nggak? Present itu apa? Ya betul. Present itu sekarang. Jadi simple present tense itu digunakan untuk tenses yang menyatakan sekarang, berarti sedang dilakukan. Jadi simple present tense digunakan yang pertama untuk menyatakan habit. Habit itu kebiasaan. Dan yang kedua itu facts. Facts itu fakta atau kebenaran. Yang ketiga itu behavior, tingkah laku, action, tindakan, function. Function berarti fungsi. Jadi behavior, action, function of people, animals, and things. Jadi untuk menyatakan itu bisa untuk manusia, hewan, dan benda. The sentence. Jadi pola kalimatnya itu seperti ini. Pola kalimat simple present tense itu ada dua polanya. Yang pertama itu verbal dan yang kedua itu nominal. Oke. What is the meaning verbal? Verbal sentence is a sentence which is related to an action or activity. In simple present tense, we use present verb which is formed by putting s or es to one for the third person, like he, she, or it. Jadi di sini kalimat verbal adalah sebuah kalimat yang berhubungan dengan tindakan atau aktivitas. Dalam simple present tense, kita menggunakan bentuk yang ditambah s atau is dalam bentuk verb one seperti jadi yang ditambah s dan is itu bentuk ketiga dari orang ya. Misalnya he, she, or it. Misalnya he plays football, berarti he berarti play-nya ditambah s, jadi he plays football. Misalnya eat untuk benda, eat misalnya hewan ya, eats carrots, jadi dia makan wortel. Jadi ini rumusnya. Untuk positifnya subjek itu he, she, it, are you, we, they. Jadi misalnya he, she, it ini ditambah s or es, sedangkan are you, we, they dia tidak ditambah s. Jadi dia bentuk papuan aja tanpa s, sedangkan he, she, it papuan ditambah es. Kemudian diikutin objek. Untuk kalimat negatifnya kalian gunakan subjek. Subjeknya tadi are you, we, they, he, she, it. Jadi kalau are you, we, they kalian gunakan yang do. Sedangkan kalau he, she, it kalian gunakan yang does. Kemudian ditambah not, kemudian verb one. Kemudian untuk interrogatif atau kalimat tanyanya itu kalian gunakan does or do. Does tadi untuk
third person or thing like he see it. Jadi kalau untuk does itu he see it. Sedangkan do, I, you, we, they. Kemudian diikutin subjek tadi. Subjeknya I, you, we, they tadi kan. Kemudian verb 1. For example, the government itu dia termasuk it. Sedangkan di sini inform, bentuk pertamanya inform terus ditambah s. Jadi inform, the government inform us to stay at home. Jadi pemerintah menginformasikan kita untuk tetap berada di rumah. Jadi ketika menggunakan subjek he, see, it ditambah s or es. Sedangkan the second example, she does not, ini bentuk negatifnya ya. She does not wear her glasses. Jadi she itu dia nih. Bentuk he, see, it tadi pakai does. She does not wear her glass, berarti dia tidak menggunakan kacamatanya. Sedangkan bentuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya, karena ini anyone itu sama dengan he, see, it, jadi orang ya. Does anyone know the news lately? Apakah ada orang yang tahu dengan berita terbaru, news lately? Oke. Di sini does anyone. Does ini berasal temannya anyone ya, jadi pakai does. Kalau di sini I, anyone ini diganti jadi I, berarti di depannya harus jadi do. Yang kedua itu nominal. Ada yang tahu apa itu nominal? Ya, nominal sentence is related to a noun. Jadi kalimat nominal itu berhubungan dengan noun. Jadi jika berhubungan dengan noun, noun itu kata benda ya. Kata benda, terus adjective juga, kata sifat, kemudian ada complement, kalimat pelengkap. This sentence uses to be. Jadi biasanya kalimat ini menggunakan to be. To be itu seperti is, am, are. Pattern polanya seperti ini. Subject to be-nya itu is, am, are, terus diikuti noun. Noun itu seperti bisa nama hewan. Sedangkan adjective itu kata sifat. Kata sifat itu seperti clever, pintar, smart, diligent, itu namanya adjektif. Terus complement, complement itu kalimat pelengkap. Sedangkan negatifnya subject plus to be tadi ya, is, am, are, terus ditambah not, karena ini negatif ditambah not, terus diikuti kalimat noun atau adjektif atau complement. Dan interrogatifnya, kalimat tanyanya to be is, am, are, plus subject plus noun plus adjective. For example, we are hungry. Di sini subjeknya we, berarti to be-nya diikutin are. We are hungry. Sedangkan kalau I diikutin am, berarti I'm hungry. Misalnya kita bilang dia lapar, dia laki-laki lapar, berarti he is hungry. Terus ini, the man is a carpenter. The man is a carpenter, berarti dia seorang ya, carpenter apa? Tukang kayu. Oke, dia seorang tukang kayu. Terus yang contoh yang terakhir, are these chocolate sweet? Are these chocolate sweet? Jadi ini seharusnya ditambah tanda tanya ya. Dikasih tanda tanya karena ini bertanya. Jadi di sini are these chocolate sweet? Kalau kalian ingin bertanya, kalian tambahkan to be-nya di depan. Ini dinamakan to be. To be.
Jadi are ini to be, kemudian karena ini banyak, jadi menggunakan this. Apakah coklat ini manis? Oke. Example, action of animal, berarti ini tindakan dari hewan. For example, what does it do? Jadi kita bertanya nih, apa sih yang dilakukannya? Misalnya dia lagi makan nih, si kelincinya. It eats carrot. Jadi ini subjek she, he, it ditambah s di setiap kalimat verbnya. Kalau she, he, it, s or es, kemudian baru carrot. Carrot ini objeknya. Yang kedua itu people activity, berarti kegiatan manusia. Yang pertama profession, berarti profesi ya. Saya menanyakan profesi. What does he do? Misalnya, kalau dia pakai he, she, it berarti pakai does. Kalau dia pakai I berarti pakai do ya. Misalnya, what do I do? Berarti apa yang saya lakukan? Misalnya dia, misalnya, what does he do? Apa yang dia lakukan? Jadi misalnya kalau pakai saya tadi, what do I do? Jadi di sini jawabnya I'm a teacher. Jadi saya seorang guru. Misalnya I'm a student. Saya seorang murid. Kemudian yang kedua itu habit. Ini B ya. Habit. Habit itu kebiasaan. Misalnya untuk menanyakan kebiasaan, do you always? Apa yang selalu kamu lakukan? Do you always? I always, atau saya selalu, atau saya usually itu biasanya. I always go to I always goes to school. Oh no, karena disuruh I berarti bukan goes ya. I always go to school every Monday until Friday. Yang terakhir itu the function of thing, berarti fungsi benda. Misalnya untuk menanyakan fungsi benda, what is the function of? Apa sih fungsinya? It is to, misalnya telepon tadi kan. Misalnya what is the function of handphone? Kita bisa jawab it is to communication. Jadi itu untuk berkomunikasi. Okay, I think that's all about our material today. I hope you always understand. If you don't understand, you can ask me. Thank you. See you next time. Good afternoon, everyone.